FOMO dalam hal akhirat aku pikir nggak ada masalah sih. Tapi kalau FOMO dalam hal duniawi itu nanti akan berujung pada eksesif tadi gitu, dan eksesif itu kan problematika tadi. Kami sudah tidak menggunakan tisu selama 10 tahun gitu misalnya. Itu kalau dikuantifikasi itu paling cuma 1 pohon. Sementara pembalakan liar itu ya Allah, luar biasa. Itu sekali kita ngelihat kayu itu berapa juta kubik itu Mas setiap hari. Itu kan bentuk dari kebijakan yang sifatnya masif, tidak terukur dan tidak berbasis pada ilmu pengetahuan yang memang harusnya sesuai dan kemudian benar, yang akhirnya membuat kerusakan. Kalau kita bicara nilai wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau kita mau aspek metodologis, kepemilikan itu ada kepemilikan individu, ada kepemilikan kolektif, ada kepemilikan negara. Ada nih syariat tentang menghidupkan tanah mati, di mana tanah-tanah itu nggak produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dengan pakar. Sebenarnya kita nggak usah jadi pakar ya, karena zaman sekarang tuh orang tuh kayak nyebelin banget. Maksudnya kayak ngomong gini. Kalau lu bukan pakar jangan ikut-ikutan, lu FOMO, ikut-ikutan ngomong. Lah, kalau misalnya kita nggak ngomong tentang lingkungan, terus siapa yang mau ngomong tentang lingkungan gitu maksudnya. Terus yang ngomong tentang lingkungan adalah orang-orang yang tadi itu. Apakah orang-orang yang kayak justru yang ngerusak lingkungan yang harus ngomong tentang lingkungan kan gitu. Dan ternyata yang parahnya juga, yang nggak fairnya tau nggak apa Mas? Apa itu? Even yang ngomong adalah orang yang ahli, mereka juga nggak mau dengar. Paham gak sih Mas maksudnya? Ya yang ngomong ahli juga mereka juga bilang Allah gitu, lu maunya jelekin pemerintah. Ya itulah namanya kalau orang sudah nggak mau belajar ya, nutup hati ya udahlah. Tapi hari ini kita mau lanjut ngomong tentang Al-Quran dan ekologi. Dan kita sudah sampai pada pembahasan, mungkin kita review aja bahwasanya manusia itu dari awal ketika di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi surat pertama yang surat pertama setelah surat Al-Fatihah secara urutan. Itu menyampaikan peran manusia sebagai khalifah fil ard. Tugasnya itu adalah untuk menjadi memakmurkan bumi. Dan dia punya potensi untuk memakmurkan bumi, yaitu adalah dengan memiliki akal dan belajar, sehingga dia harusnya bisa memakmurkan bumi, bukan merusak dan bukan menumpahkan darah. Dan ketika dia sudah mengerti peran itu, memanfaatkan potensi itu, harusnya pengaruh yang diberikan adalah pengaruh yang positif, yang akhirnya akan membuat semuanya yang berada di dalam ekosistem itu menjadi baik, maslahat gitu ya. Nah, terus yang kita mau lanjut bahas ini apa nih Mas? Apa ya? Ya tadi kan bicara tentang pribadi, apa yang bisa dilakukan secara pribadi. Kalau dalam hadis itu kan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ru'yatihi. Jadi memang kalau kita bicara dalam konteks pribadi, ya kita semua kan penanggung jawab ya, pemimpin. Kalau dalam bahasa Arabnya ra'in itu penggembala ya. Kita penggembala yang harus bertanggung jawab atas yang digembalakan. Artinya kita bertanggung jawab atas potensi yang kita miliki gitu. Kalau ada domba yang tersesat harus bertanggung jawab. Diselamatkan. Paling tidak tahu tersesatnya di mana. Ada hitungannya gitu ya. Iya, betul. Iya gitu sih, mulai dari aspek individu. Kalau bicara lingkungan hidup, menurutku memang ada banyak kayak tips-tips gitu ya di zaman sekarang ya. Misalnya secara individu dulu nih Mbak. Secara individu misalnya 3R. Ada Raurus tuh nggak mau ngurusin ya, udah pusing berarti. Jadi biasanya 3R itu reduce, mengurangi pemakaian barang-barang yang nanti akan menjadi sampah. Yang kedua itu reuse. Kalaupun ada yang bisa kita gunakan, digunakan terus, dipakai lagi gitu. Kalau punya baju ya sepanjang baju itu bisa dipakai dan pantas dipakai gitu. Aku dong Mas. Nah itu kayaknya udah berapa lama itu? Ini baru. Tapi aku biasa pakai baju sampai rusak. Biasanya. Kayaknya 3 tahun yang lalu bunganya masih ini. Nah ini contoh reuse. Jadi walaupun ini udah kasian banget ya. Apakah udah yang ngasih kita pajangan-pajangan? Namanya juga barang pecah belah. Loh. Itu namanya barang pecah belah.
barang yang bisa berpecah dan membelah. Iya, luar biasa loh. Reuse. Baru aku pegang langsung hancur loh. Ya, properti reuse. Iya. Yang ketiga recycle. Kalaupun udah rusak nanti kita akan recycle. Jadi bahan pokoknya itu bisa dipakai lagi, entah untuk apa, tapi bisa didaur ulang lah bahasa kita. Kayak plastik dijadikan lagi biji plastik. Nah, atau misalnya kayak eco brick. Atau misalnya kayak ini. Aku tahu. Ini mungkin reuse atau recycle ya. Composting recycle ya. Atau kita pakai maggot. Karena kan daun menjadi pupuk gitu. Daun tidak menjadi daun lagi gitu. Maggot. Maggot itu katalisator yang membuat sebuah residu jadi kotoran. Jadi pupuk. Maggot tuh banyak ya. Kita kan peternak maggot. Iya. Itu bagian dari proses tadi merecycle sesuatu. Nah, itu secara individual itu bisa dilakukan sih menurutku. Kalau kita mau mencintai lingkungan dalam konteks pribadi. Kalau di zaman Rasul ini pernah terjadi nggak ya? Di zaman Rasul ya karena nggak ada masalahnya kali ya. Iya. Kan Rasul nggak ada masalah Bantar Gebang kan? Maksudnya Rasul nggak ada masalah kayak sampah kan nggak ada kan? Karena tadi apalagi masyarakat Arab ya sangat sederhana. Ya. Tapi kalau dari hadis tentang wudhu itu, kita baca wudhu itu kalau bisa sehemat mungkin kan itu airnya. reduce. Itu berarti reduce. Ya, jadi maksudnya kalau Rasul berwudhu beliau tidak menghambur-hamburkan air gitu ya. Bahkan menggunakan kayak tempayan kecil gitu ya untuk berwudu dengan ukuran segitu gitu ya. Nah, di titik ini aku ngelihat ada kayak isme-isme baru kan. Kalau kita lihat ada minimalisme ya. Di mana orang kemudian memakai sesuatu yang seminimal mungkin, menggunakan barang yang seminimal mungkin, mengkonsumsi segala hal yang seminimal mungkin. Meskipun itu nanti ada bagian daripada minimalism itu yang nanti justru akhirnya maksimalism. Oh gitu ya. Karena di tadi dalam dia prosesnya harus kayak jadi kan gini. Dulu tuh dunia tuh kayak sudah jengah dengan maksimalism itu ya. Jadi tahu kan Mas, yang antum pergi ke rumah orang ada fotonya banyak, pajangannya banyak. Iya, di lemarinya itu ada piring, ada mangkok yang nggak pernah dipakai kan. Bener. Nah, artinya menurutku ya mungkin orang udah jengah dengan itu semua ya. Lalu kemudian dipikir gimana agar semua itu lowong. Akhirnya mereka misalnya ditandai dengan desain yang sangat simple. Jadi dari kayak antum pernah lihat ini nggak Mas? Box telepon di London atau di Eropa. Box yang kayak kotak besar itu kan ada berukir-ukir. Terus kayak pancuran bangunan itu kan bentuknya gambar gotik gitu kan ya, kayak Mediterranean style gitu ya. Betul. Terus kayak kayak ada gambar binatangnya dan segala macam, atau misalnya kayak sekedar kayak ini tempat hydran gitu Mas, atau pembatas jalan. Itu kan banyak sekali putaran. Kalau kita lihat museum-museum itu ya, putaran air juga dihias. Pedang itu ada ukiran. Semua jadi lurus, semua jadi kotak, simple, lebih santai, lebih mudah dibersihin, lebih mudah dirawat dan seterusnya. Tapi orang-orang jadi maksimalism juga ujung-ujungnya karena dia harus padu padan Mas. Contohnya saya kalau misalnya sekarang magic jar-nya sudah warna putih, berarti semuanya warna putih. Artinya warna, dan itu kadang-kadang lebih mahal. Ungu semua. Ini temanya ini tidak boleh dengan tema ini. Nah, itu akhirnya justru jadi problematik. Kalau temanya Japandi, semuanya harus kayu-kayuan gitu. Jadi ya walaupun itu, tapi memang betul sih. Akhirnya di zaman dulu mungkin bukan minimalism ya, tapi menurutku tepat guna. Kalau kita baca ayatnya, kulu wasrobu wala tusrifu gitu kan. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Jadi makan dan minum tuh bagian dari sesuatu yang malah diminta kan. Karena itu kan bagian dari kita bisa bertahan. Tapi asal balance tadi ya. Seimbang, jangan berlebih-lebihan. Berarti itu individu tuh, reduce, reuse, recycle. Walaupun ini juga bisa naik ke level berikutnya sih. Maksudnya kalau kita bisa bicara reduce tadi, ya itu nggak hanya di level individu, bisa di level komunitas gitu ya. Kalau makan bareng atau lagi makan gitu ya itu pesan
Seperlunya. Walaupun ada teman kita kalau lagi pesan biasanya selalu minimalis banget itu. Iya, aku ya. Berlawanan dengan antum ya. Iya. Pernah kan ke Jogja ya, kita beli sate, satu orang kebagian satu tusuk. Iya, betul. Itu salah pesan aku. Itu antara minimalism sama pelit agak sedikit-sedikit ini mungkin agak sedikit beda. Agak kabur-kabur dikit lah ya Pas ya. Menurutku tepat guna itu menjadi pas sih menurutku. Ya, penting ya menjadi tepat guna itu ya. Tepat guna. Kalau kita beli juga dipikirin. Jadi tadi aspek manfaat ini kan kadang-kadang short term ya. Kita perlu baju, oke beli baju. Tapi maslahatnya apakah dengan aku beli baju kemudian banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Betul. Uangnya akan cukup buat yang lain atau sebenarnya kita masih banyak sih di lemari tapi kita sudah bosen gitu. Dan harusnya menurutku harus ada beberapa orang harus punya standar selama tidak rusak ya. Contohnya kayak gini. Semua orang harus punya standar tentang biaya per pakai. Contoh ya kayak misalnya aku beli baju nih gratis. Tapi kalau beli berapa sih nih? Sekitar 100 ribuan ya. Iya, kayaknya sekitar ya 80 100 gitu misalnya. Ya. Nah, yang branded lebih tinggi. Kalau misalnya 100 ribu dan aku udah punya sebuah pakem misalnya Mas ya. Berarti ketika harga yang harus aku bayar ketika sekali pakai ini misalnya harus 1.000. Berarti kalau aku beli 100 ribu berarti aku harus pakai misalnya adalah 100 kali dong. Baru aku bisa ganti dengan yang lain. Nah, itu berarti biaya pakainya 1.000. Jangan pernah kita discard ini selama dia masih bisa dipakai kalau belum pakai 100 kali. Berarti kalau 100 kali itu paling sekitar 3 bulan ya Mas. Atau kalau aku pakai rata-rata baju yang aku pakai sih 3 tahun sih. Nah, berarti itu sudah lebih daripada apa yang aku niatkan ketika satu kali pakai 1.000 misalnya. Tapi lebih lagi kalau kita pakai misalnya satu jaket. Oh itu jaket yang paling jaket misalnya aku beli yang paling mahal 500.000. Jadi itu sama aja. Jaket dia yang biru itu bukan? Iya, itu dikasih orang. Ada jaket yang aku beli 500.000 misalnya. Nah, berarti aku harus pakai minimal 1 tahun. Ketika 1 tahun, ya itu berarti dibagi 365 kan gitu kan ya. Atau misalnya kalau misalnya dipakai setiap pergi keluar misalnya cuma 1 bulan ya tinggal dipakai. Yang jelas kita punya standar. Jangan sampai kita cuma pakai 2 kali, pakai 3 kali gara-gara standarnya orang udah sering lihat aku pakai baju itu. Aku nggak mau. Nah, menurutku ini masuk ke kolektif kali Mas ya. Iya. Walaupun berarti ini ada aspek ininya ya. Ada aspek dinamisnya. Artinya tidak ada pattern khusus. Bahwa seseorang itu harus pakai dengan harga berapa. Betul. Dengan merek apa gitu. Karena kalau ayat tadi sebelumnya itu kan iya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid ya. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi di depan tuh bicara pakaian sih sebenarnya. Pakailah pakaian kalian yang bagus. Yang bagus. Ketika masuk ke masjid. Walaupun masjid di sini kan ditafsirkan seluruh bumi ini sebenarnya tempat bersujud gitu ya. Betul. Kecuali kuburan dan kamar mandi toilet. Artinya ya itu aspek kepantasan itu menurutku penting sih dibuat standar sih. Kalau menurut antum gimana tuh? Kalau menurutku gini sih, sederhana gini. Aku teringat satu kasus ketika Umar pergi ke Baitul Maqdis. Nah, ketika Umar pergi ke Baitul Maqdis, itu dia dikenali langsung oleh Patrick Sophronius itu dari bajunya. Karena kita tahu baju Umar itu ketika meninggalkan 25 tambalan ya. Berarti Umar itu reusnya sangat luar biasa tuh. Bukan reuse lagi dia, udah reuse dan recycle kayaknya ya. Karena kan yang bolong-bolong ditambal tuh. Nah, jadi Umar itu adalah seorang yang sangat berkeyakinan bahwa hidup sederhana itu adalah bagian daripada kenabian. Jadi hidup sederhana itu bagian daripada kenabian. Karena beliau adalah orang yang sangat belajar banyak dari situ. Misal ketika dia ngelihat kasurnya Rasul, kita udah tau lah Umar nangis ketika ngelihat kasurnya Rasul karena dia berkata para Kisra dan Kaisar ini memiliki kasur lebih bagus daripada ini jauh. Padahal mereka cuma raja dan kaisar di dunia. Engkau adalah nabi gitu maksudnya. Lalu Rasul katakan urusan apa aku di dunia? Gitu maksudnya urusanku adalah akhirat. Nah, ketika dia ngelihat itu, maka dia melihat kesederhanaan adalah bagian daripada kenabian. Maka ketika dia datang sana bajunya sangat simple sekali. Bahkan dalam beberapa riwayat yang aku baca Patrick Sophronius itu menyambut dengan regalia.
Regalia tuh kayak baju kebesaran. Baju kebesaran. Kalau raja tuh kayak ini ya baju jubahnya yang paling bagus lah. Karena biasanya menghormati pakai orang. Biasanya pakai SXL kebesaran. karena tapi emang baju kebesaran biasanya besar ya. Besar bintang 1 biasanya ya. Karena tidak sesuai dengan pesanan ya. Nah jadi ketika dia pakai regalianya itu dia ingin menghormati Umar. Tapi di sisi yang lain dia melihat loh kok gini orangnya sangat sederhana sekali. Dia melihat kesederhanaan itu berpadu dengan Umarnya yang memang cocok. Yang menarik Mas, apa itu? Umar ketemu dengan Muawiyah dan Khalid bin Walid dan marah dengan mereka. Kayak gini kalian sudah ya. Lihat baju mereka. Kayak gini kalian ya. Sebegininya sudah diubah kalian oleh dunia. Untungnya 2 orang ini pintar jawab nih. Karena pintar kan. Muawiyah langsung bilang, Umar ini cuma di luar aja. Di dalam hati kami masih jihad fisabilillah. Akhirnya Umar cuma ngelengos aja. Cuma alasan itu. Nah tapi enggak. Tapi maksudnya gini. Di titik itu kita bisa melihat. Ternyata menurutku adalah karena ini berkaitan dengan komunitas. Orang yang memakai baju bagus itu harus menjadi contoh. Dan orang yang memakai baju yang sederhana itu juga harus menjadi contoh. Kalau dia adalah seorang pemimpin, menurutku ya secara pribadi ya Mas ya, jangan berlebih-lebihan lah. Maksudnya contohnya nih kayak sandar yang Antum tadi bilang ya. Contoh pejabat nih, pejabat misalnya. Pemerintah. Pejabat ya mbok ya udah biasa-biasa aja. Contoh ya misalnya ada pengusaha, ya udahlah dia udah usaha dengan uangnya sendiri, dapat juga sendiri dan pengusaha tidak ada terlibat dengan kemaslahatan orang banyak. Aku pernah lihat ada seorang pengusaha ditanya, itu outfit of the day berapa sih Mas? Misalnya, oh ini bajuku ini mereknya. Berapa? 20 juta. Mau bengek aku langsung dengan 20 juta. Lebih bengek lagi dengar jaketnya 50 juta. Lebih bengek lagi aku ngeliat perhiasannya 200 juta. Jamnya 350 juta. Sepatunya 15 juta. Pikirku ini kayak apa ya? Kayak toko emas berjalan nih kayaknya. Kayak sasaran perampok banget nih. Tapi setidaknya aku masih bisa make sense. Paling aku bilang ya udah asal jangan sampai aja lu tidak bantu orang lebih daripada itu. Tapi dia pengusaha. Tapi kalau penguasa janganlah. Kalau ulama jangan. Jadi ini kontekstual sesuai dengan etika. Karena ini memang nggak masuk hukum, ini etika. Karena Umar pun tidak bisa nyalain. Umar cuma nggak suka aja orang berpakaian mewah. Tapi menurut orang di lapangan ini perlu, karena mereka pikir ini adalah cara kami untuk supaya memperlihatkan Islam tuh nggak kalah loh sama kalian. Dan mereka punya alasan, Umar juga punya alasannya. Karena orang ada yang berpikiran gini, baju yang kita pakai itu harusnya sederhana dong. Betul. Tapi kan dalam banyak konteks gitu, misalnya kita harus pergi kemana gitu ya, pakai kaos menghadap seseorang mungkin yang punya level tertentu gitu ya. Itu kalau bajunya tidak representatif juga nggak pas juga. Benar. Gitu. Itu dia tuh, artinya menurutku sih ya tadi Umar has his reason, Muawiyah has his reason. Artinya ya udah berarti mereka bisa asal tadi intinya adalah bahwa mereka mempertimbangkan etika yang ada. Tapi problematika menurutku adalah kalau kita udah bicara misalnya kayak sesederhana 3R tadi untuk individu ya. Untuk masyarakat menurutku ada juga yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Itu adalah pendidikan mental, konsumerisme. Mentalitas. Konsumerisme. Contoh kayak gini Mas. Sekarang kan handphone tuh kan keluar tiap tahun ya Mas ya. Misal kayak iPhone itu keluar tiap tahun. Sekarang udah iPhone 17. Samsung itu keluar juga tiap tahun. Dan namanya biasa berdasarkan tahun. Berarti ini kan S25. 25 karena tahun 2025. Besok S26. 26. Masalahnya adalah konsumerisme itu memaksa kita Mas, bahwasanya kalau lu di tahun 2026 lu masih pakai S25. 2025. Itu kayak ada yang salah. Kalau jadi ada di mindset ya. Orang udah pakai iPhone, orang masih pakai iPhone 16. Ketika 17 udah terbit, kita tuh kayak salah gitu maksudnya. Nah, menurut pikiran ini juga harus diperbaiki juga secara kolektif. Iya. Berarti apa yang kita lakukan harus bertanggung jawab. Harus ada reason. Benar. Reasonnya ini, nah itu yang jadi pertanyaan lagi tuh. Betul. Reason apa yang paling sesuai untuk membuat standarisasi bahwa ini nggak berlebih-lebihan. Oke. Kalau aku ya, aku nggak tahu yang lain ya. Kalau aku balik lagi kepada Islam sih. Agama sih. Contoh ya, aku tidak mengharuskan diriku untuk ganti handphone setiap
tahun. Aku ganti handphone pertama kalau handphone udah lemot. Which is baterainya yang habis sering kali. Jadi benar-benar ganggu aku. Ya, berarti tadi tepat guna tadi. Tepat guna. Jadi tepat jam 12 fungsi. Udah tinggal 20%. Lah, aku tuh malas bawa charger sama bawa apa namanya power bank. Aku perlu handphone yang works gitu maksudnya. Itu untuk diriku sendiri. Tapi Mas, kalau andai kan ibuku minta aku handphone baru, aku pasti beliin. Kalau aku ada duit. Karena pertimbangannya bukan pertimbangan fungsi personal ya. Birrul walidain. Nah kalau itu aku bisa oke. Jadi artinya kalau ada orang setiap tahun gantiin handphone bapak ibunya, aku oke. Aku nggak ada masalah. Tapi kalau setiap tahun kamu ganti handphonemu sendiri, better harus ada argumen. Iya. Atau kamu gantiin handphone anakmu tiap tahun, better kamu punya argumen yang bagus. Iya. Aku pernah dengar orang standarisasinya sederhana, dia cukup. Oke. Cukup itu batasnya selama ini masih mencukupi. Iya. Dia pakai. Nah, masalahnya gini Mas. Masalahnya tahu nggak Mas? Masalahnya adalah konsumerisme itu berkaitan langsung dengan kerusakan alam. Oh iya, ada carbon footprint ya. Carbon footprint. Dan kalau misalnya mungkin nggak ngerti tentang carbon footprint, kita bahasnya tentang yang sederhana. Pertambangan nikel misalnya. Oke. Penambangan nikel. Nikel itu kan kalau nggak salah rare metal ya. Rare metal tuh kalau nggak salah 0,04 atau 0,4%. Jadi setiap sekian gram yang kita pakai itu dihasilkan dari berapa? Jadi intinya kalau kita ngangkat 100 ton, 100 kilo lah, 100 kilo dari tanah, itu cuma mengandung 0,04 kilo nikelnya. Iya. Jadi rare metal. 0,4 gram lah ya. Artinya untuk menghasilkan baterai handphone satu, itu udah berapa banyak yang dikeruk. Untuk menghasilkan satu baterai mobil, berapa banyak yang dikeruk. Nah, berapa bukit ya. Berapa bukit yang dikeruk. Dan yang paling kesal itu adalah ketika ada orang bilang, kenapa kamu masih pakai mobil fosil, mobil dari bahan bakar fosil. Lu berarti tidak lu berarti berkontribusi dalam kerusakan alam. Iya. Padahal lu gitu kan ya maksudnya. Iya. Artinya menurutku ya nggak adil aja sih. Tapi menurutku balik lagi ke konsumerisme. Apakah kita harus FOMO dalam hal duniawi? FOMO dalam hal akhirat aku pikir nggak ada masalah sih. Tapi kalau FOMO dalam hal duniawi itu nanti akan berujung pada eksesif tadi. Gitu, dan eksesif itu kan problematika tadi. Jadi apa yang kita lakukan itu harus bertanggung jawab. Betul. Dan bentuk tanggung jawabnya itu kan sedikit agak rumit ya kalau kita berpikir. Ini ekses alamnya gimana? Ini ekses sosialnya gimana? Bahkan kita mempertimbangkan juga ini ekses ekonomi keluarga gimana gitu. Kan ada juga tuh orang yang bahkan ekonomi personal ya. Dia rela untuk membeli mobil listrik. Kenapa sambil ketawa-ketawa? Ya kan contohnya biar aman. Dia rela beli handphone baru. Walaupun kemudian yang lain harus dipangkas ya. Dia beli handphone baru tapi ternyata misalnya anaknya tidak sekolah misalnya. Padahal dia kan harusnya bisa nggak beli handphone baru kan gitu. Nah menurutku sini ini problem kolektif sih. Kalau ada 3 layer individual 3R, layer masyarakat atau layer komunitas, menurutku pemikiran tentang konsumerisme ini benar-benar harus dipangkas habis. Tapi problemnya konsumerisme itu berkaitan dengan apa? Advertising. Oh, iklan. Opini masyarakat. Kalau kita misalnya Mas ya, kita nggak megang ini Mas ya, hidup kita baik-baik aja loh Mas. Iya sih. Karena ada penelitiannya adalah banyak orang yang sudah mencoba untuk detoksifikasi dari handphone itu merasa lebih bahagia. Otomatis lebih bahagia. Kenapa? Karena tidak ada pembanding hidup mereka. Ekspektasi mereka jadi lebih istilahnya lebih simpel. Karena contoh misalnya kalau antum buka ya, terus tiba-tiba antum dapat misalnya antum misalnya pakai gak usah handphone lah, earphone lah Mas. Tiba-tiba earphone antum yang seri baru keluar. Itu advertising tuh. Kita kan jadi pengen dong. Nah, apalagi teman-teman kita udah sama. Nah, laptopnya sama. Ya, laptopnya semuanya laptopnya Apple misalnya. Ternyata laptop kita masih Axio gitu. Nah, ini kan jadi problem. Nah, konsumerisme ini berkaitan langsung dengan perusakan. Antum pernah lihat nggak penambangan yang di Afrika itu Mas? Yang anak-anak
pada kekubur dan segala macam. Bener. Itu belum juga yang sama. Sininya badannya rusak. Badannya rusak. Itu kan gara-gara nyariin ini tadi. Nyari belerang untuk skincare itu ya, produk skincare, tapi betul. Mereka yang bekerja rusak badannya gitu. Nah, ini kan perkara eksesif nih. Nah, dan dalam level kepemerintahan menurutku lebih strategis lagi sih. Harus strategis. Lebih strategis lagi. Karena begitu dia membuat kebijakan, itu efeknya itu bisa jangka panjang dan luas. Betul. Aku ingat satu produk undang-undang di Orde Baru. Undang-undang nomor 5 tahun 79. Wih, apa tuh Mas? Kayaknya apal banget nih. Iya, karena dulu aku pernah dapet materi kuliah itu dinamika pembangunan desa. Masih. Yang kemudian suka dipelesetin sama anak-anak itu dinamika pembangunan dosa. Gara-gara banyak dosa ya. Ini salah satu undang-undang yang menurutku ini kan aturan yang ditandatangani oleh pemerintah pada saat itu yang mengakibatkan perubahan besar di Indonesia. Oke. Salah satunya lingkungan. Jadi undang-undang desa ini itu menyebutkan bahwa desa di Indonesia harus bernama desa semuanya. Oh gitu. Jadi sebelum tahun itu di Indonesia itu banyak sekali bentuk-bentuk kelembagaan yang mirip desa. Misalnya yang itu punya sistem. Ada gampong, ada nagari, kampung. Betul. Ada lampin. Di beberapa ada subak di Bali gitu. Jadi mereka sudah punya kayak sistem tradisional yang berlaku works. Dengan misalnya nagari gitu ya. Satu nagari itu dia biasanya punya pasar, punya tempat tertentu, ibadah, punya apa namanya? Alun-alun. Punya nggak sih alun-alun? Iya, punya alun-alun. Jadi mereka sudah satu wilayah namanya nagari gitu. Nah, tiba-tiba dengan undang-undang nomor 5 tahun 79 ini untuk memudahkan sentralisasi kebijakan, maka diubahlah semua institusi yang mirip desa tadi atau setingkat desa itu menjadi desa. Jadi ini nama nih yang kemudian merubah struktur. Ada kepala semuanya. Desa dan ada strukturnya itu yang membuat kemudian keseragaman. Memang ini secara secara rasional kan jadi mudah nih proses koordinasi kebijakan gitu. Tapi masalahnya ada banyak juga di lain hal jadi problem. Misalnya karena pada saat itu ada program pangan, maka diseragamin juga pangan. Jadi itu mulai 79 tuh. Dulu masyarakat desa atau masyarakat di Indonesia itu punya makanan beda-beda. Ada sagu, jagung. Jadi sesuai dengan lokalitinya. Nah, masuklah padi. Nah, di titik itulah padi menjadi makanan nasional. Jadi banyak sekali efek ekologi. Nah, dari pangan yang sebelumnya itu beragam menjadi padi, itu terjadi juga monokultur tadi. Yang ini membuat istilahnya itu keanekaragaman hayati itu menjadi musnah. Ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan menjadi berkurang. Iya, pertama varietas makanan nih yang dulu beragam sekali, masyarakat sudah biasa dengan makanan beragam, sekarang makan makanan dengan makan padi. Getuk. Dulu kan ada getuk, gaplek, gatot, tiwul. Iya, tiwul. Itu makanan-makanan tradisional yang kalau sekarang orang bilang non gluten. Nasi jagung. Iya, non gluten itu kan mahal nih kalau udah roti non gluten. Nah, itu hilang tuh. Yang kedua, keanekaragaman hayati padi. Jadi padi yang sebelum tahun itu setiap daerah itu punya varietas yang unik. Jadi ini padi di wilayah Cianjur, ini Cianjur, ya, betul. Ini di wilayah ini. Jadi semua itu cocok dengan kultur setempat, kultur alamnya gitu. Apakah lebih kering, apakah lebih tinggi, segala macam. Lalu masuklah karena padi dia punya IR 4 ingat ya, yang semuanya harus sama itu. Nah, ingat banget aku. Akhirnya istilah di IPB itu plasmanutfahnya jadi hilang. Plasmanutfahnya hilang. Kita kehilangan banyak sekali varietas unggul dari masing-masing wilayah. Ini hanya baru padi loh, belum varietas yang lain tadi. Dan campur tangannya bukan hanya menurutku pada tanaman sih. Ya, ada video-video terbaru yang ada pengusaha masuk ke hutan, hutannya udah dikelola sama rakyat.
Tiba-tiba dia klaim bahwasanya dia punya mandat dari kementerian. Iya. Kalau mau protes ke kementerian. Lah, berarti sudah sampai di titik itu kan. Juga pengusaha-pengusaha yang dibuka dari kebijakan pemerintah. Yang itu loh Mas, ada plasma sama plasma sama intinya. Ini kan problem besar yang diakibatkan sama pemerintah. Di antara 3 kerusakan ini Mas, menurutku yang paling parah yang nomor 3 ini sih. Kalau dilakukan oleh lembaga yang lebih punya kekuasaan, otoritas yaitu pemerintah. Karena gini ya Mas ya, mau sampai mati pun kita reduce dan recycle. Kalau sistem besarnya ini. Jadi contoh kayak gini ya. Andaikan ya, aku pernah lihat ada orang gini, kami sudah tidak menggunakan tisu selama 10 tahun gitu misalnya. Itu kalau dikuantifikasi itu paling cuma 1 pohon gitu maksudnya. Cuma 1 pohon doang. Sementara pembalakan liar itu ya Allah, luar biasa. Itu sekali kita ngelihat kayu itu berapa juta kubik gitu Mas. Setiap hari. Maksudnya itu kan stres gitu kita melihatnya. Padahal kita udah setengah mati reuse, recycle dan segala macam ya. Contoh kayak waste misalnya. Kita dengan susah payah kita kasih maggot makan Mas. Kita komposin seluruh dosa-dosa kita tuh kita komposin gitu kan ya. Tapi sekali mereka bikin kerusakan, itu kalau itu gimana cara yang paling tepat Mas untuk negara nih Mas? Ya, jadi pertama tadi kan, kalau kita bicara di obrolan kita sebelumnya tentang potensi manusia, seharusnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu kebijakan-kebijakan yang berbasis pada sains, ilmu pengetahuan yang benar gitu ya. Walaupun ini juga pasti akan ada diskusi ya. Benar. Dan itu berlandaskan karena kita khalifah fil ard ya, pengganti Allah di bumi, ya mau tidak mau kita harus taat sama Allah. Nah, berarti dalam sebelum konteks pelaksanaan kebijakan gitu. Berarti sebelum potensi memahami potensi, orang harus memahami peran. Berarti dia perannya dia tahu bahwasanya dia tuh khalifah. Yang nyuruh siapa? Allah. Berarti tanggung jawab lu ke Allah. Cara ngelola ini lu nggak bisa sesuka lu. Bener. Gitu. Paling tidak ya kalau kita bicara nilai wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau kita mau aspek metodologis, kepemilikan itu ada kepemilikan individu, ada kepemilikan kolektif, ada kepemilikan negara. Ada nih syariat tentang menghidupkan tanah mati, di mana tanah-tanah itu nggak produktif. Berarti kita harus kasih tahu sama rakyat-rakyat nih. Berarti harusnya di dalam Islam rakyat-rakyat tuh harus tahu pemerintah tuh nggak punya apa-apa. Bener. Karena pemerintah itu kan pemerintah itu artinya menjalankan dia kan mandat. juga wakil rakyat kan. Betul. Dia kan nggak punya apa-apa. Jadi salah banget tuh kalau ada orang bilang ini sudah pemerintah. Lu kalau mau protes pada menteri, siapa lu? Iya. Lu nggak punya apa-apa. Bahkan itu ada kaos itu kan, atasan Presiden Republik Indonesia. Betul. Artinya ini justru yang berarti balik lagi urusannya kepada edukasi dong Mas. Bener. Karena orang-orang sekarang ketika udah dibilang ini pemerintah, lu kalau mau ribut sana nanti ke kantor dulu. Lah itu orang udah ciut Mas. Udah stres kalau udah digituin. Iya, karena memang sistem hari ini itu tidak memberikan akses kepada pemilik sebenarnya untuk mendapatkan aset dia gitu. Jadi dia nggak punya otoritas untuk mengelola aset dia. Padahal itu kan seharusnya ya, kalau kita bicara tadi ya, kepemilikan itu milik rakyat dong. Kalau gini Mas, kayak kemarin itu ada aktivis lingkungan protes dengan penambangan parah yang terjadi oleh perusahaan-perusahaan yang pasti merusak. Dan itu mengganggu bukan hanya ekosistem lingkungan, tapi manusianya Mas. Manusianya diusir, manusianya dipersulit, manusia bahkan ada yang hilang dan segala macam. Setelah protes nih Mas, malah ditangkap polisi Mas. Nah itu gimana tuh Mas? Ya itu kan kayak masa-masa zaman feodal dulu kan. Di mana orang-orang yang di level tinggi kan bentuknya piramid nih ya. Sebenarnya penyangganya kan bagian bawah. Mereka bisa hidup dari bawah. Betul. Nah, tapi golongan elitnya ini itu memiliki apa yang disebut sebagai kekuasaan tadi, otoritas tadi, yang dia bisa memberikan tindakan-tindakan, bahkan tindakan-tindakan kekerasan kepada yang lebih bawah agar mereka nurut pada sama yang di atas. Berarti ini sebenarnya persekusi fisik diawali dengan persekusi informasi. Bener. Berarti tadi yang Antum bilang orang nggak diajarin tentang hak-hak mereka apa, dapatnya harusnya apa, tiba-tiba mereka langsung dipersekusi secara fisik. Keluar lu dari sini, ini tanah pemerintah. Tanah pemerintah emang tanah siapa pemerintah? Kayak siapa tuh menteri ini ya yang ngomong
emang mbah lu bisa menciptakan tanah gitu kan ya. Terus kita tanya, mbah lu emang bisa gitu kan ya. Nggak ada tanah pemerintah tuh, nggak ada gitu kan ya. Ataupun misalnya dikatakan tanah negara, emang negara punya tanah, bisa jadi. Tapi dalam arti sini menurutku negara adalah sebuah sistem yang harusnya menjamin, mengatur, memfasilitasi agar tidak terjadi konflik kan. Nah, di tingkat pemerintah seharusnya begitu. Jadi apa yang diterapkan tidak lagi value. Berarti yang problemnya tapi sudah metodologi. Betul. Aspek kebijakan. Berarti problemnya di edukasi sebenarnya. Karena di Indonesia seolah-olah gini, kalau orang sudah merasa dia sudah menteri, orang udah merasa kayak dia sudah pejabat, dia merasa raja loh, Mas. Padahal di negara lain kalau kita lihat ya, pemerintah, bahkan para menteri itu mereka naik sepeda, naik di Jepang. KRL, karena mereka dianggap aku harus melayani nih. Betul. Tapi di sini kan mentalnya adalah raja. Nah itu. Dia harus diutamakan, dia harus dilayani, kalian harus ngerti gue, kan gitu. Kalau dia ngasih dikit aja sama rakyat udah bahaya banget kan gue. Padahal itu tugas dia kan itu maksudnya. Nah ini problemnya. Ini harus diedukasi ke masyarakat bahwa merekalah sebenarnya yang memiliki otoritas. Dan otoritas itu kan kemudian dimandatkan oleh wakilnya untuk mengatur mereka. Tapi ingat, otoritas sebenarnya itu ada di tangan rakyat kan. Betul. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat kayak gambar itu ya, suka ada kartun itu ya. Ada jurang gitu ya, terus ada papan gitu. We work for you. Terus si pejabatnya ada di ujung papan yang ada di jurang itu, yang berdiri di sini itu rakyat gitu. Jadi kalau rakyat itu pergi dari papan tadi, ini sebenarnya jatuh gitu, dan betul. Itu harus diingat. Nah, dengan mengingat bahwa mereka adalah wakil dari rakyat gitu ya, pemegang amanah ya, seharusnya tadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ru'yatihi. Nah, jadi pemimpin kan berarti tanggung jawabnya makin besar gitu. Karena begitu dia menetapkan kebijakan dan kebijakannya itu keliru, itu dampaknya tidak hanya buat diri sendiri gitu ya. Kalau cuman gundulin rambut kan itu kan paling lu sendiri yang bermasalah. Nggak masalah juga kan, malah samponya lebih hemat segala macam. Tapi kalau hutan, itu kan alur hidrologinya rusak. Kayak kebijakan dulu ada kebijakan lahan gambut 1 juta hektar. Itu di tahun 95 tahun Sumatera Selatan tuh. Di beberapa wilayah gitu ya. Yang kemarin juga diulangi ada food estate itu. Itu mirip-mirip menurutku. Jadi satu kebijakan tentang lingkungan. Dulu kan kalau lahan gambut 1 juta hektar itu kan bicara tentang bahwa kita harus memaksimalkan produksi pertanian kan, supaya ada pertumbuhan ekonomi cukup yang tinggi. Kemudian lahan gambut kan gede tuh. Nah, itu dilihat ya tadi kembali karena antroposentrisme ya, dia nggak meneliti lebih dalam bahwa gambut itu ada fungsinya gitu. Tapi dipikirkan ini gambut kalau ditanamin tanaman khususnya padi bisa aja dong. Betul. Gitu. Menghasilkan ekonomi dan kalau tumbuh. dibuat rumah lumayan dong. Tapi kan gagal total karena analisis ekologinya nggak bener. Ternyata misalnya lahan gambut itu kan kalau lihat sungainya itu pasti berkelok-kelok tuh. Betul. Itu sebenarnya adalah penyangga alami supaya si sungai ini tetap berjalan tapi tidak cepat, nggak lurus. Terus resapannya dapat. Terus dia bisa membuat ekosistemnya itu mapan. Betul. Dan ada banyak sekali spesies yang hidupnya di situ. Ada ikan gabus, ada ikan-ikan yang ada di Palembang itu kan ikan-ikan rawa, belida, tenggiri. Nah, dengan kebijakan itu lahan gambut yang sungainya secara alami sudah berkelok, itu dianggapnya ini sama nih kayak sawah. Akhirnya dibuat irigasi lurus. Sama-sama ada airnya. Sama-sama ada airnya. Cepet, terus kemudian alurnya bisa lebih merata, dibuat lurus, jadi kayak kotak-kotak gitu. Betul. Datanglah hujan, banjir habis mereka, betul. Karena tidak ada tahanan alami dari sungai. Itu yang membuat salah satunya lahan gambut itu gagal total. Itu kan bentuk dari kebijakan yang sifatnya masif, tidak terukur, dan tidak berbasis pada ilmu pengetahuan yang memang harusnya sesuai dan kemudian benar, yang akhirnya membuat kerusakan. Bagiku korupsi sih balik lagi. Jadi gimana ya?
kalau kita bahas sebelum kita bahas sistemnya, kalau kita bahas kerusakan ekologi, menurutku ini tidak akan ada kalau pemerintah. Jadi gini, kerusakan ekologi atau ekosistem itu sangat minim kalau cuma kerjaan layer individu atau layer masyarakat. Tapi begitu sudah sampai level negara, ini kerusakannya masif gila-gilaan. Karena luas ya Mas. Karena luas banget. Dan kalau kita kan jutaan ratusan juta hektar. Itu jutaan hektar. Lahan gambut itu juga jutaan hektar. Ratusan ribu bahkan jutaan hektar. Nah, kalau kita bicara level negara, ini masifnya luar biasa dan lama hasilnya. Nah, kalau kita lihat ini kenapa mereka jadi begitu? Karena rakus kan. Karena mereka korup kan. Nah, jadi memang balik lagi ke pendidikan sih kalau aku lihat. Jadi apa ya? Aku pikir kalau sekarang misalnya kita melihat ada banyak orang yang sudah terdampak dengan bencana dan mereka bilang ini nggak boleh lagi terjadi. Pertanyaanku gimana caranya nggak mungkin terjadi? Orang-orang sistemnya masih memfasilitasi orang-orang gila ini untuk jadi pemimpin. Dan mereka yang tidak mau bertanggung jawab itu jadi pemimpin. Sistemnya aja sudah mengharuskan orang keluar modal besar untuk jadi seorang penguasa. Dan itu kan investasi ya. Investasi. Dan harus tentunya pasti balik. Kan gitu. Misal contoh kalau kayak kemarin, kalau andaikan ada yang menyebutkan bahwa untuk jadi kepala desa aja itu perlu sekitar 10M. 10M. DPRD katanya 50M. Nah, lalu bagaimana untuk jadi misalnya yang lebih tinggi lagi? Atau yang tertinggi misalnya. Nah, itu pasti udah berapa ratus yang dikeluarkan. Nah, untuk balik kan nggak mungkin jualan, nggak mungkin bikin YouTube dong Mas. Di titik itulah kemudian aku mulai paham ya. Maksudnya kadang karena sudah ketutup dengan angka-angka yang harus ditutupin itu ya, pemahamannya itu apa sih AMDAL gitu ya. AMDAL kan sekarang ada plesetannya tuh. Apa tuh? Analisis menurut orang dalam. Bagus. Iya, karena lingkungan udah nggak penting gitu. Iya, itu jadi modal itu Mas. Analisis menurut orang dalam. Iya, jadi mereka ngobrol aja semeja, udah tanda tangan. Oke, tanda tangan. Sambil gitu. main gaplek ya Mas. Iya, jadi anak AMDALnya nggak ada. Padahal kalau kita tadi bicara Nabi aja, ketika bicara mata air itu ada hadis tentang buffer zone-nya ya, 20 meter gitu. Di beberapa kebijakan berikutnya itu juga ada tentang sungai. Iya, padang rumput tempat mengembalakan. Nah, itu menurutku sih memang di setiap level itu tadi bener ada edukasi mulai sejak dini, kemudian di tingkat di tingkat yang lebih tinggi juga harus dilakukan itu sih. Aku pertama kali pergi umroh itu salah satu larangan di Mekah dan di Mekah ketika Mekah dan Madinah ya. Ketika umroh itu adalah memetik daun atau mematahkan ranting lah atau merusak pohon lah gampangnya. Itu aku mikir gini, gila, kita ini mau umroh tapi nggak boleh metik pohon. Kecuali satu jenis pohon, satu jenis semak namanya idkhir. Ini kayak aku lihat kayak sereh. Tapi serehnya itu sangat bermanfaat karena serehnya itu mahal banget. Nah, aku melihat gini, Islam itu di titik ini sampai memetik pohon aja nggak boleh. Maksudnya bukan hanya dia ngurusin masalah pohon-pohon atau hutan ya. Ini pohon di kota aja nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti sulit terganti. Nah, aku pikir gini, kalau itu mau diterapin diambil wawasan Islam tentang ekosistem dan ekologi itu sudah built in. Jadi aku yang aku terjadi pada aku adalah ketika aku selesai pergi dari sana, sekarang tuh Mas, ketika aku melihat pohon ya, aku tuh rasanya sulit banget untuk mau nyabut. Atau misalnya kita lihat dulu ini tujuan kita apa? Kalau untuk bersih-bersih ya udah kita cabut. Tapi kalau enggak, biasa aku ambil terus aku pindahin. Lalu nanti aku tanam di tempat yang seharusnya gitu maksudnya. Outputnya bisa begitu ya kalau kita sudah punya persepsi terhadap lingkungan. Dan aku ketika ngelihat ada orang nebang pohon gede itu atau ada aku di jalan, antum kan biasa kalau lagi balik ke rumah ada sedih. Ada truk bawa pohon-pohon gede-gede itu. Aku bilang dalam kepalaku berapa tahun yang diperlukan untuk bisa sebesar itu. Emang perlu. Orang sekarang sudah banyak banget bahan-bahan pengganti kayu. Kenapa kita harus masih nembangin kayu gitu maksudnya pikirku. Dan kalaupun mau nembangin kayu, ya mbok itu tanam dulu.
Jangan tanam reboisasi, menurutku itu bullshit sih. Karena yang lu potong 300 tahun, yang lu potong 50 tahun, yang lu potong itu adalah misalnya contoh 25 tahun atau 100 tahun, lu nanem besok juga mati gitu maksudnya. Iya. Lu harusnya nanem khusus untuk dipanen. Iya, itu yang terkenal sebenarnya namanya HTI itu ya, hutan tanaman industri. Betul, lu tanam sendiri, panen sendiri, gitu kan ya. Nah harusnya gitu tuh. Iya, menurutku sih. Aku setuju. Ya, di level kebijakan harus ada analisis yang mendalam, dilihat secara holistik gitu. Dan kalau kita bicara satu ayat lagi tuh ya tentang menurutku pas juga dengan lingkungan tuh yang walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jadi andaikan penduduk bumi itu adalah beriman dan bertakwa, maka la fatahna itu adalah pasti akan aku bukakan. Yeah. Aku keluarkan barokati minas sama'i wal ard. Berkah-berkah yang turun dari langit dan muncrat dari bumi. Itu ulama-ulama mengartikan adalah pohon-pohon buah-buahan akan lebih banyak berbuah, lebih manis, lebih besar, dan dari langit itu akan turun hujan-hujan yang bermanfaat. Jadi bukan hujan yang memberikan kesedihan. Gitu. Awalnya kan aku baca itu di awal waktu itu memahami, berarti kita harus amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kita harus memperbanyak sholat, kita harus memperbanyak puasa sunnah, kita harus banyak tahajud, kita banyak zikir gitu. Tapi setelah aku baca lebih dalam lagi itu makna iman itu kan memang menjadi dasarnya. Wattaqau, takwa itu perwujudan iman. Jadi itu keyakinan yang mendasari kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan gitu. Nah, jadi ketakwaan dalam hal ini itu nggak cuma soal keyakinan gitu. Tapi kan takwa artinya penjagaan kan? Iya, takwa kalau kita bicara misalnya pendapatnya Ali itu kan, Ali bin Abi Thalib, takwa huwa al khaufu minal jalil wal istidad wal amalu bitanzil waridho bil qalil wal istidadu liyaumi rahil. Ada 4 tuh. Jadi takwa itu pertama memang dia secara pondasi itu takut sama Allah. Takut sama Allah itu dalam pembahasan lebih dalam itu taat, tunduk dan patuh. Oke, pada syariatnya. Yang kedua wal amalu bitanzil. Jadi beramal, beraktivitas dengan apa-apa yang sudah diturunkan kepada Allah. Al-Quran. Jadi dia tunduk terhadap apa? Terhadap Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan syariat-syariat dari Allah gitu. Dan yang ketiga, setelah dia melakukan semua hal kebaikan tadi, waridho bil qalil. Jadi dia akan menerima apapun dengan sederhana. Yang kecil dia ridho. Iya. Mensyukuri dari apa yang dia dapatkan dan bersabar dengan apa yang dia lalui gitu. Yang keempat, itu yang juga penting menurutku adalah wal istidadu li yaumir rahil. Jadi dia menyiapkan hari akhir. Jadi ini kayak sebuah sistem hidup di mana manusia itu dia meyakini Allah, kemudian dia melaksanakan. Nah, melaksanakan itu luas banget kan? Melaksanakan dalam arti dalam kehidupan sehari-hari, interaksinya dengan lingkungan, ataupun ketika dia memegang satu otoritas. Memegang satu otoritas apalagi. Jadi tadi wal amalu bitanzil itu kan berarti bitanzil ini kan berarti Al-Quran diturunkan, Rasulullah menyampaikan begitu. Manusia berarti ya kalau mau memimpin kayak Rasul. Kalau mau melakukan sesuatu lihat Quran. Gitu. Atau seperti katanya Umar. Apa itu? Takwa itu seperti engkau berjalan di tengah-tengah semak-semak berduri. Dan engkau berhati-hati. Hati-hati itu. Berhati-hati. Supaya tidak kena semak berduri. Jadi kalau sebelum tanda tangan ya boy hati-hati. Tanya dulu kayak gimana. Tapi menurutku ya memang nggak tahu diri sih. Karena yang tanda tangan tuh aku yakin udah tahu. Yakin aku udah tahu. Cuman karena mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia walaupun sudah tahu ada tapi masih tanda tangan. Yang lebih besar. Entah
entah tekanan, entah harapan dapat sesuatu yang banyak dan segala macam ya, kita nggak tahu. Itulah kan ujian manusia ya. Itulah ujian manusia. Artinya menurutku ya dia jadinya tidak menjaga kan jadinya. Maksudnya orang-orang yang takwa tuh kan begini. Aku ini kayaknya udah benar nih, tapi hati-hati. Orang jalan di tengah-tengah semak-semak, itu dia pasti harus ngeliat kiri dan kanan. Iya. Ngelihat ada nggak nih duri yang bisa nyangkut. Yang bahaya. Dan kalau nyangkut ya berhenti dulu. Jangan terus kemudian malah bikin klarifikasi kan gitu. Di titik itu kita juga harus tahu mana duri, mana yang bukan duri kan. Nah, kalau bukan duri ilmu. Durian berarti. Artinya ini adalah sesuatu menurutku apa ya? Memang kalau aku secara pribadi ya, kalau aku nggak punya ilmu, kalau nggak pernah dikasih tahu oleh Rasul cara untuk mengubah, aku pasti stres sih Mas. Karena aku bingung mulai dari mana. Nah sekarang setelah tahu gimana nih? Nah kalau orang Cina Mas ya, aku sebagai orang Cina zaman dulu ya, ketika aku tahu bagaimana Indonesia ini bekerja dan pejabat-pejabat Indonesia ini bekerja kayak apa, tau nggak aku bilang apa Mas? Apa tuh? Ya udah bodo amat lah. Yang penting aku hidup, karena aku nggak mungkin bisa ngubah ini. Gitu. Itu ya? aku sebagai orang Cina dulu. Atau udah bodo amat lah, daripada nggak dapat, ya mendingan dapat aja lah. Ikut ambil bagian gitu maksudnya. Daripada kita termasuk yang dibohongin, mendingan kita yang bohongin orang. Daripada kita termasuk yang dicurangin, mendingan kita yang nyurangin orang. Itu mungkin aku ketika aku belum masuk Islam. Tapi ketika aku sudah masuk Islam, aku nggak lagi melihat pada possibilities. Yang aku lihat pada idealism. Seperti apa yang Rasul dan Allah itu menggariskan idealnya tuh kayak gini. Mengenai aku sekarang ngerti banget bahwa itu masih jauh daripada idealitas, aku nggak peduli. Itu sih, itu yang aku dapat setelah aku ngaji. Kalau aku sebagai orang Jawa, itu juga ada tuh. Ikut orang Cina ya. Ikut orang Cina. Iya. Di Jawa itu ada pepatah. Apa ya? Pepatah atau syair ya? Menangi zaman edan. Yen raidan rakeduman. Ingat ya dia? Kita ada di zaman edan, zaman yang gila. Stres, gila. Kalau nggak ikut edan nggak kebagian. Betul. Itu sebagian orang kebanyakan begitu. Tapi api-api uang. Ini lanjutannya. Iya. Ini lanjutan. Tapi sebaik-baiknya orang hidup. Iya. Uang kang eling lan waspodo. Orang yang mengingat dan waspada. Iya. Nah itu dulu. Tapi kemudian ingat siapa dan waspada dengan apa? Iya, betul. Nah setelah kita belajar, kita harus ingat sama Allah dan waspada dengan segala sesuatu, artinya menggunakan waspada dengan orang jahat ya. Tools yang diberikan ya untuk mengatasi masalah. Waspada itu bukannya bagian daripada artinya adalah senjata ya? Penjagaan kan? Penjagaan. Berarti takwa itu. Iya, makanya. Berarti harus dengan zikir dan takwa asik. Iya. Iya benar, itu tulisannya Ronggo Warsito di Serat Kalatida. Aku tuh ingat Ronggo Warsito tuh ingat restoran aku. Itu ada di Jalan Ronggo Warsito ada tuh. Iya. Sate Pak Manto. Iya, jadi Ronggo Warsito tuh adalah seorang futurolog. Kalau orang zaman sekarang tuh bilang, orang zaman dulu bilang orang yang punya kemampuan memprediksi masa depan. Iya. Ngerti sak durunge winara. Iya, ngerti sak durunge winara. Yeah. Itu adalah membawa payung sebelum hujan. Artinya kan prediksi itu juga menurutku penting sih. Bukan prediksi otak-atik gatok ya. Yang Ronggo Warsito bukan yang bilang nanti akan tinggal sepasang orang Cina tuh ya? Nggak tahu itu. Itu Joyoboyo. Joyoboyo ya. Beda ya. Setelah ketemu orang Cina kayaknya. Setelah ketemu orang Cina. Oke. Itu berarti maksudnya mudah-mudahan kita menjadi manfaat bagi teman-teman sini. Artinya gini, yang paling penting menurutku adalah kalau orang belajar, dia jadi punya ketahanan dan tahu mau ngapain. Benar. Balik lagi, setiap masalah itu akan membuat kita punya nilai yang ditentukan dari reaksi kita terhadap masalah itu apa, bukan dari masalah itu sendiri. Contoh misalnya kalau kita sekarang dapat masalah, kayak Rasul ketika dapat masalah, Rasul memilih untuk bereaksi yang terbaik. Nah kita sudah dikasih tahu Rasul bagaimana spill bereaksi yang terbaik. Termasuk dalam bencana-bencana ekologi yang terjadi di Indonesia. Kembali pada konsep yang podcast sebelumnya itu bahwa manusia harus sadar peran, sadar potensi dan sadar dampak atau sadar pengaruh. Jadi di sadar peran maka dia harus mendalami SK dia sebagai khalifah fil ard. Sadar potensi artinya tadi bahwa manusia ini kan punya potensi besar untuk mengakumulasi ilmu pengetahuan. Maka dan maka tadi apa?
maka dia harus menggunakan itu untuk menjadi jalan hidup dia. Oke. Gitu ya. Di dalamnya ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan dengan dasar agama yang kuat ya, karena dia khalifah fil ard kan. Oke. Dengan menyadari bahwa kalau melakukan ini maka dampaknya ini, pengaruhnya ini. Kalau memilih, jadi pilih aktivitas yang memang sesuai dengan apa yang harus digariskan. Dan yang paling bertanggung jawab ada 3P juga. Apa itu? Presiden. Oke, terus? Pembantu presiden. Terus yang ketiga, nama para presiden ya? Menteri. Enggak, 3. Iya. Itu harus berintrospeksi. Oke. Oke, makasih. Kita sudahi dan kita sambung nanti dalam pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.